Oke, Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kita di sini pada Focus Solution Indonesia. Tentu malam hari ini kita telah ditemani oleh Bapak Mades Winter, yaitu the only HR practitioner who is healing expert. Dan malam hari ini kita tentu akan membahas topik yang menarik mengenai hipnoterapi, yaitu Hypno Beauty. Dan topik ini kita ambil karena berdasarkan request dari teman-teman yang berasal dari sosial media, yaitu dari Facebook di Focus Solution Indonesia yang menanyakan terkait dengan Hypno Beauty. Bagaimana hipnoterapi dapat membantu teman-teman dapat menumbuhkan aura kecantikan, aura karismatik, sehingga dalam menjalani hari maupun di rumah saja gitu ya, pada saat ini work from home atau stay at home, tetap memancarkan aura yang bagus dan baik gitu, Bang Adi. Jadi kita telah bersama ada di sini sehingga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita akan tanyakan langsung pada Pak Mades sehingga bisa dijawab dan membantu mencerahkan teman-teman juga yang ada di rumah. Yang pertama, Pak Mades, ini pertanyaan dari teman-teman terkait dengan Hypno Beauty. Sebelum kita ke pertanyaan pokok gitu, ke Hypno Beauty-nya, mungkin bisa dijelaskan definisi beauty atau cantik gitu ya, apa sebenarnya Pak? Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya. Jadi ini sih sebetulnya topiknya sangat sangat keren, dan sepanjang zaman yang namanya beauty atau cantik atau karisma itu ya, setiap orang pasti membutuhkannya. Nah memang kalau kita dengarkan bahwa cantik itu relatif gitu, itu memang betul. Ya jadi relatif dalam artian ya dalam konteks apa ini kita berbicara masalah cantik itu. Nah kalau misalnya cantik itu yang dikatakan adalah indah dipandang atau menimbulkan rasa senang, menimbulkan rasa kagum, ya, atau menimbulkan rasa ketertarikan, itu bisa juga tuh, itu juga cantik sih namanya gitu, atau beauty lah gitu ya. Nah yang kita ketengahkan di sini ini adalah beauty dalam artian ini secara fisik atau secara ilmu pengetahuan atau secara pergaulan atau secara kompetensi. Ini banyak banget ya sebetulnya gitu loh. Nah, yang kita fokuskan sekarang di sini itu adalah semuanya sih ya, karena satu sama lainnya itu saling terkait gitu. Jadi yang jelas bahwasanya kalau yang kita bantu dari sisi hipnoterapinya itu adalah beauty dalam artian keluar aura yang positif gitu. Jadi aura itu apa sih? Aura itu adalah energi kita ya, yang sangat tergantung dari kondisi kita, cara kita berpikir, karakter kita, kebiasaan kita gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi energi kita. Nah, energi atau yang sering disebut dengan aura itu bisa kita lihat dari sisi warnanya, dari sisi bentuknya, gitu, ya. Nah, kalau seandainya orang yang sering marah, kira-kira cantik nggak? Kalau dari segi yang dilihat dari mata itu kurang. Tidak cantik, bukan kurang, tidak cantik. Makanya kalau Anda yang sering marah, berarti Anda tidak cantik gitu. Auranya gimana? Aura orang yang suka marah itu, auranya biasanya ada merahnya. Kalau toh sudah ada orange-nya itu orange kotor. Ada kuningnya juga kotor gitu ya. Nah, itu sangat mempengaruhi bagaimana nantinya Anda bisa bergaul dengan orang lain. Ya coba misalnya nih perhatikan gitu ya, kalau kamu udah bisa melihat bahkan merasakan getaran-getaran aura seseorang ya, kadang-kadang kalau kita rasakan gini getarannya itu kasar, getarannya kasar atau tidak halus lah gitu ya. Jadi pada saat kita dekat dengan yang bersangkutan, kita juga merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena inner beauty itu tidak muncul gitu. Pada saat inner beauty karena cara berpikir, cara
secara otomatis ya kecantikan secara fisik itu akan muncul gitu. Pada saat misalnya nih emosi kita gitu ya itu bagus gitu ya, emosi kita, dan kita juga selaras dengan diri kita ya, maka kulit kita pun itu akan menjadi halus gitu. Kalau orang pelit itu cantik nggak? Enggak gitu. Apalagi misalnya orang itu pelit, setelah itu sering marah, sering cemburu ya, sering sedih dan lain sebagainya, ya tentunya juga kualitas kulitnya juga menjadi tidak bagus. Bukan masalah putih atau hitam loh ya. Jadi kecerahan kulitnya itu akan terpengaruh oleh bagaimana kita bersikap di dalam diri gitu. Nah, dalam hipnoterapi yang kita bantu itu adalah yang dalamnya ini dulu ya. Jadi yang negatif-negatif ya, caranya berpikir yang negatif ya, caranya mengambil sebuah kesimpulan dari satu situasi dengan cara yang negatif. Nah, ini yang kita bantu untuk menjadi positif gitu. Yang tadinya warna auranya seperti yang saya sebutkan tadi, apakah itu merah, kotor dan sebagainya, itu menjadi bersih gitu ya. Nah, mungkin akan juga sering mendengar yang namanya totok aura ya. Misalnya di sini ya, di sini itu ditotok dan sebagainya. Dan itu memang ada gitu loh. Itu memang ada. Cuman yang direjuvenasi itu hanya kulit luarnya. Jadi sekarang misalnya diisi dengan energi gitu ya, dengan tangan tertentu gitu ya, giginya gitu ya. Kelihatan bagus ya. Tapi mungkin hanya beberapa jam. Kenapa? Karena di dalamnya itu tidak diperbaiki gitu. Sehingga masih tetap menyimpan rasa sedih, tetap menyimpan rasa cemburu, iri hati, dengki dan sebagainya, itu kotor semua. Nah, dengan hipnoterapi hal ini dulu dibersihkan dulu. Ya, cara-cara berpikir yang negatif ini, value-value kita yang negatif itu kita bersihkan. Setelah itu kita tanami dengan sesuatu yang positif atau yang memberdayakan gitu. Nah, apalagi misalnya ya, kalau saya memprogram yang namanya rejuvenasi gitu ya, memperbaharui kecantikan dan lain sebagainya gitu ya. Tidak hanya dalamnya, luarnya juga kita perbaiki juga gitu. Termasuk juga yang kita tingkatkan untuk menonjolkan energi itu adalah bagaimana kesabarannya, rasa percaya dirinya ya, pada saat berbicara itu mengatakan sesuatu dengan cara yang elegan dan sebagainya, itu yang kita perbaiki. Kalau itu sudah terjadi, maka muncullah yang namanya inner beauty gitu, muncul kecantikan itu. Makanya kalau kita perhatikan ya, beberapa tokoh gitu mungkin dari sisi fisik itu biasa-biasa aja ya, tapi begitu dia ngomong, orang itu udah terhipnotis gitu, sudah sangat fokus dengan dia gitu. Kenapa? Karena dia sudah meningkatkan power di dalam dirinya sehingga memunculkan yang namanya energi atau karismatik tadi ya. Berarti untuk beauty dalam hal ini bukan sebatas kecantikan fisik gitu Pak ya? Berarti lebih ke kecantikan dalam diri kita sendiri ya. Kalau kecantikan fisik itu sekarang ini ya, apalagi orang-orang berhack gitu ya, itu mudah. Misalnya nih pasang benang di sini ya, terus mungkin hidungnya dipermak lagi, bibirnya dipermak, rambutnya dipermak dan lain sebagainya, itu bisa gitu loh. Atau misalnya ditanamin silikon dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi ya pasti ada pengaruh secara langsung terhadap fisiknya gitu. Dan itu sifatnya hanya di luar.
Maka yang kita tekankan dalam metode hypno beauty itu adalah innernya, bagaimana di dalamnya ini, itu sehingga bisa memunculkan satu karakter, satu perilaku ya yang bisa dikagumi oleh orang lain, gitu ya. Nah, apakah fisik tidak penting? Seperti tadi saya katakan, kalau dalamnya itu udah bagus ya, fisik itu akan mengikuti secara langsung. Termasuk juga orang yang sering sakit, apakah itu beauty? Enggak. Orang yang sering sakit kok. Jadi maka yang kita fokuskan itu adalah tingkat kesehatan juga. Itu yang bersangkutan itu sehat, cara berpikirnya sehat, terus emosinya juga sehat, spiritualnya juga sehat, fisiknya itu tentu juga akan lebih mudah untuk menjadi sehat. Jadi termasuk juga nantinya pada saat berbicara, pada saat bergaul gitu ya, itu bisa berbicara secara elegan. Nah itu yang disebut juga dalam bidang berkomunikasi. Banyak macam dalam hal ini yang kita bahas kayak terkait iya, termasuk juga misalnya nih pada saat berhadapan dengan satu masalah, orangnya ini ngambek enggak? Kalau misalnya begitu ada masalah langsung ngambek kan berarti dia tidak cantik dong dari sisi pengetahuan loh, gitu. Namun pada saat berhadapan dengan situasi masalah apapun gitu ya, bisa menangani masalah itu dengan cerdas, dengan elegan dan sebagainya. That's beauty, gitu ya. Makanya kalau pemain, misalnya pemain sepak bola atau mainnya begitu cantik gitu, apanya yang cantik? Kompetensinya yang cantik, skillnya yang dia cantik gitu loh. Jadi tidak hanya fisik gitu ya, tapi lebih utama itu adalah di dalam diri kita, hidup kita, nilai-nilai kita. Nah kalau nilai ini bisa kita lakukan, ya tentunya apa yang kita lakukan itu menjadi elegan dengan kecerdasan kita, ya dengan kemampuan kita yang lebih baik. Nah yang kemudian juga kita menjadi berkarismatik, kemudian juga kita bisa disebut dengan Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Andi, kita langsung ke pertanyaan terkait dengan beauty. Dalam hipnoterapi seperti yang Bapak Andi sampaikan tadi, bahwa selain kita harus mengetahui ya, terkait isi ataupun hal-hal yang dialami oleh orang yang ingin dipancarkan ke dirinya, itu setelah itu dalam hipnoterapi apa yang kita lakukan itu kalau ini tergantung dari kondisi seseorang ya, kondisi kliennya itu ya rata-rata antara ada yang 3 sesi, ada yang 5 sesi, ada yang 7 sesi gitu ya. Nah yang pertama kita lakukan tentunya adalah membuang toksin-toksin yang ada pada dirinya. Toksin itu tidak hanya yang berupa racun yang melekat pada tubuh yang mempengaruhi hormon dan sebagainya ya, tetapi toksin-toksin yang melekat pada emosi. Seperti tadi saya sebutkan ya, misalnya orangnya pemarah, bagaimana bisa dia menjadi seorang yang penyabar ya. Orang yang pencemburu atau posesif, bagaimana yang bersangkutan bisa lebih percaya diri ya. Atau misalnya orang yang pemarah, orang yang sedih gitu ya, bagaimana kita bisa membantu untuk menjadi lebih senang atau bahagia. Nah ini dulu nih, toksin-toksinnya ini kita keluarkan dulu gitu ya, dengan metode hipnoterapi. Kalau toksinnya ini itu sudah keluar ya, sudah mulai netral dan lain sebagainya, baru kita isi dengan sesuatu yang positif. Misalnya apa? Misalnya mind offering-nya kita rubah menjadi bahwa saya lebih bisa menerima diri sendiri, lebih mensyukuri, termasuk juga lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana dan lain sebagainya. Nah ini yang kita tanamkan Setelah itu baru kita beranjak ya, bagaimana merubah kebiasaan
kebiasaan yang sebelumnya itu mengarahkan yang bersangkutan kelihatan tidak beauty atau kelihatan tidak karismatik. Nah, kebiasaan-kebiasaannya ini yang kita gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Gitu ya. Contohnya misalnya nih, orangnya jarang mandi, jarang bersih ya, orangnya jarang mandi. Bagaimana dengan metode hipnoterapi ini? Di bawah sadarnya kita tanamkan bahwa mandi itu adalah menjadi sebuah kebutuhan. Gitu, sehingga pada saat yang bersangkutan waktunya mandi ternyata tidak mandi ya, ada satu tuntutan dari dalam nih ya, sehingga yang bersangkutan rasanya sangat tidak nyaman kalau dia sebelum mandi gitu ya. Termasuk juga yang lainnya kita tanamkan, pola makannya juga kita tanamkan. Yang tadinya misalnya suka minum alkohol misalnya, itu kan mempengaruhi kan, mempengaruhi emosi, mempengaruhi fisik dan sebagainya. Nah, ini supaya tereliminasi dulu makanan-makanan yang mempengaruhi sehingga seseorang itu menjadi kelihatan tidak sehat, itu menjadi tidak beauty gitu loh ya. Termasuk juga kadang-kadang yang kita perhatikan itu ya, kenapa orang itu kelihatannya secara apa ya namanya, secara bahan baku boleh dibilang begitu ya, itu oke, bagus, ganteng gitu ya, tapi kok kelihatannya semeriwing banget gitu loh ya, karena ada beberapa kebiasaan yang selama ini dia lakukan. Misalnya apa? Merokok ya, minum yang bersoda atau alkohol ya, seperti tadi jarang mandi, termasuk juga secara emosi gitu ya, tidak bisa terkendali dengan baik gitu. Nah, ini yang kita bantu nih, dan termasuk juga kita bantu yang bersangkutan untuk memiliki satu value yang positif gitu, sehingga pada saat dia melangkah, akhirnya setiap langkah dia lakukan itu ya membuat orang lain itu senang, kagum, bahkan memiliki rasa ketertarikan yang tinggi gitu ya. Termasuk juga gaya komunikasinya kita perbaiki juga, jadi tidak hanya secara fisik tetapi juga sampai dengan gaya komunikasinya itu bisa kita bantu juga. Yang tadinya mungkin gaya komunikasinya kalau mengeluarkan suara itu cengkreng gitu misalnya ya, apalagi beberapa orang pada saat berkomunikasi itu kayak nyamuk, tahu nggak? Kayak nyamuk nggak bisa berhenti, bukan nggak bisa berhenti, setiap dia bicara ingin nampak aja gitu loh. Gitu, jadi ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita bantu untuk diperbaiki gitu ya. Termasuk juga banyak hal ya, contohnya misalnya yang sering saya tanamkan sekarang ini adalah kalau wanita, tidak hanya wanita ya, pria juga banyak yang posesif. Itu sangat tidak beauty kalau sudah begitu ya. Termasuk juga kalau ngomongnya itu ngegas gitu ya, nah itu ya tidak beauty gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita bantu, sehingga sesinya itu kadang-kadang bisa sampai 7 sesi untuk memperbaiki hal-hal yang seperti ini. Ini seperti merubah kebiasaan ini Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Ya boleh dibilang seperti merubah kebiasaan, tapi lebih tepatnya adalah mengganti kebiasaan lama yang tidak mendukung bahwa yang bersangkutan kelihatan lebih cantik, lebih elegan, lebih berkarismatik, dengan kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga yang bersangkutan bisa tampil lebih elegan, bisa tampil lebih cantik gitu ya. Termasuk juga kan ada beberapa orang ya mengenakan baju apa saja jelek gitu loh, tetap jelek kelihatannya gitu. Kenapa? Karena auranya itu kurang mendukung gitu. Ada juga beberapa orang yang memang apapun yang dia kenakan itu kelihatannya oke gitu loh. Itu ada juga yang sudah seperti itu. Nah, yang kita buat bantu itu adalah kalau misalnya cara berpakaian, cara berdandan dan lain sebagainya gitu ya, kelihatannya oke gitu. Dalam situasi apapun gitu ya,
sekalipun misalnya penampilan itu sangat sederhana, tapi orangnya kelihatan oke gitu. Nah, yang ini yang kita bantu. Oke, jadi teman-teman jika ingin gitu ya lakukan konsultasi pada Pak Made di sini di Fokus Solution Indonesia di Mahabodi Center, bisa langsung menghubungi dan hubungi kita, baik itu kepada teman-teman yang ingin untuk aura beauty-nya itu biar bisa keluar, ataupun dapat teman-teman untuk merubah kebiasaan gitu ya, sehingga yang tadinya pemarah menjadi lebih penyabar seperti yang Pak Made bilang tadi, itu bisa kita bantu di sini langsung ditanggung oleh Pak Made sendiri. Dan jika ingin teman-teman menanyakan terkait Hypno Beauty, itu langsung kepada Pak Made ataupun kepada narasumber kita gitu di 081327147747, sehingga teman-teman yang ingin memiliki pertanyaan lebih terkait bagaimana sih caranya saya sehingga bisa lebih terpancar aura beauty ataupun karisma saya, sehingga bisa lebih dipandang, bisa lebih dilihat oleh orang lain sebagai seorang yang lebih baik. Dan mungkin sebelum penutup gitu Pak ya, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman terkait dengan Hypno Beauty. Dan juga setiap hari minum jamu ya, yang kayak gini ya. Oke, itu sangat membantu sih sebetulnya. Jadi ada jamu jahe itu kan bisa untuk meningkatkan stamina kita ya. Dan saat sekarang ini memang dalam situasi COVID-19 ini ya, kita harus berhati-hati ya. Kalau keluar ikuti protokol yang diterapkan oleh pemerintah, misalnya pakai masker dan lain sebagainya gitu. Termasuk juga lebih sering mencuci tangan dengan sabun ya, jaga jarak 1 meter gitu ya, jaga jarak 1 meter. Dan yang paling utama sih sebetulnya itu adalah bagaimana kita menjaga stamina tubuh gitu. Nah, kalau kita baca dari beberapa literatur yang ada, bahwasanya ya virus itu getarannya itu rendah ya, mungkin antara 5 sampai 6 Hz gitu ya, ininya getarannya itu. Nah, sedangkan kalau kita sering marah, sering sedih, sering khawatir dan yang semacamnya itu ya, kita berada pada frekuensi AM istilahnya gitu ya. Tahu kan radio AM kan? Gitu. Jadi getarannya itu rendah. Nah, ini lebih memungkinkan bisa kita terpapar dengan penyakit ya, termasuk juga virus ini ya. Maka dari itu upayakan stamina kita itu selalu sehat, sehingga memiliki frekuensi getaran tubuh itu tinggi. Itu caranya apa? Caranya bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan jamu supaya stamina Anda itu sehat. Yang kedua bisa dengan meditasi ya, olahraga, yoga ya, olah pernapasan gitu ya, menyenangkan hati gitu ya, menyenangkan hati. Misalnya tertawa lepas gitu, sehingga frekuensi tubuh kita itu berada pada getaran yang tinggi gitu, sehingga ini jauh nih antara getaran penyakit dengan getaran frekuensi tubuh kita itu sudah berada pada tempat yang berbeda, sehingga kita lebih mudah untuk menjadi sehat ya. Termasuk juga lebih banyak minum air putih ya, itu yang menyebabkan getaran tubuh kita itu frekuensinya itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Terus yang utama buat kita juga adalah ya, bagaimana caranya selalulah kita mencintai setiap bagian dari tubuh kita. Saya tanya sekarang ke kamu, kapan terakhir kamu berterima kasih kepada matamu? Pada mata itu minggu yang lalu, telinga dan lain sebagainya. Jadi kalau kita jarang memperhatikan bagian-bagian dari tubuh kita, dia juga akan cuek kok gitu. Sehingga
setiap bagian-bagian tubuh kita sampai dengan sel-sel, sampai dengan DNA tubuh kita. Sering-seringlah kita apa yang namanya opening, ya. Sering-sering kita recognize dia. Sering-sering kita juga berikan reward yang bersangkutan, sehingga setiap sel-sel tubuh kita itu menjadi senang, menjadi sehat, gitu, ya. Dan dalam kondisi sekarang itu sangat penting bagaimana kita melatih diri kita melalui metode relaksasi, melalui metode hipnoterapi, melalui metode healing gitu ya, menjadikan setiap bagian dari tubuh kita itu sehat, gitu ya. Nah itu yang justru lebih penting sih ya. Itu sehingga kalau toh misalnya kita berhadapan dengan virus, bakteri dan lain sebagainya gitu ya, kita sudah berada pada satu getaran frekuensi yang di atasnya, sehingga kita itu tidak terpapar oleh hal-hal yang seperti itu ya. Tapi ingat juga, sekalipun misalnya kita sudah melakukan hal-hal tersebut ya, kalau keluar ingat protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, itu tadi penjelasan terkait dengan hypnobeauty dari Bang Ade langsung. Jika teman-teman seperti tadi yang saya sampaikan ingin berkonsultasi ataupun ingin untuk mendapatkan langsung penanganan gitu ya dari Pak Made, bisa langsung menghubungi kita di 0841 327 atau bisa langsung datang ke Sambulan. Di sini kita berada di Mahobali Center Focus Solution di Indonesia. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Made, bahwa yang utama itu adalah pada saat ini kita harus menjaga daya tahan tubuh sehingga frekuensi kita dengan frekuensi getaran dari virus ataupun bakteri penyakit lainnya itu dapat setingkat di atas frekuensi virus, bakteri ataupun kuman. Dan saya rasa sudah cukup untuk malam hari ini, dan kita ucapkan terima kasih dan selamat malam.